Apakah Yesus pernah berkata, "Saya adalah Tuhan dan sembahlah aku"? Nah, Bapak Ibu saya banyak teman-teman kita yang non-Kristen itu bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak berkata secara langsung dan jelas, "Aku Tuhan dan sembahlah aku"? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, Yesus itu hidup pada budaya Yahudi abad pertama. Dan pastinya cara komunikasi Yesus itu mengikuti gaya bahasa pada waktu itu, Bapak Ibu saudara. Seseorang yang hidup pada zamannya pasti akan mengikuti budaya dan juga bahasa pada zamannya. Kalau kita saat ini hidup di zaman modern, gaya bahasa kita pun akan gaya bahasa modern. Begitu pula dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara. Cara ia menyatakan keilahiannya itu akan sesuai dengan konteks budaya dan bahasa pada zaman itu. Nah, apakah pertanyaannya, apakah Yesus itu pernah mengklaim dirinya itu sebagai Tuhan dengan jelas? Jawabannya ya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang tidak secara kata-kata langsung dia mengatakan saya Tuhan, sembahlah saya. Namun sebetulnya ada banyak perkataannya atau pernyataannya itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, Bapak Ibu saudara. Salah satu buktinya adalah pendengarnya itu mengerti dan merespon dengan marah, bahkan ingin membunuhnya, karena mereka tahu bahwa Yesus itu sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Bapak Ibu saudara. Contohnya itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Dikatakan Yesus mengatakan dirinya, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, orang-orang Yahudi waktu itu mengambil batu ingin melempari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dikatakan oleh orang-orang Yahudi, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, ini adalah reaksi spontan dari orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, bukan sekedar utusan. Makanya mereka marah, Bapak Ibu saudara. Lalu Yohanes 8 ayat 58. Sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus berkata seperti itu. Dan reaksinya kemudian, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Orang-orang yang mendengar itu ingin melempar Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Yesus memakai kata aku telah ada sebelum yang namanya Abraham ada. Kata aku telah ada itu bahasa Yunaninya adalah ego emi, yang adalah nama Allah dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan Tuhan menyatakan dirinya adalah aku, Bapak Ibu saudara. Jadi Yesus menyatakan bahwa dia ada sebelum bahkan Abraham ada. Berapa ribu tahun sebelum Abraham ada, dia mengklaim dia itu sudah ada. Jadi klaim ini adalah klaim bahwa dia adalah sang ilahi itu, Bapak Ibu saudara. Lalu Yohanes 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Sebab ia, yaitu Yesus, menyamakan dirinya dengan Allah. Jika Yesus itu bukan Tuhan, pastinya juga orang-orang akan menganggap dia itu adalah penghujat. Dan orang Yahudi itu ingin menghukumnya, Bapak Ibu saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa Injil itu mencatat bahwa Yesus memang layak untuk disembah karena dia adalah Tuhan sendiri yang turun ke dunia, Bapak Ibu saudara. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Yesus menerima penyembahan? Jawabannya ya, dan dia tidak menolak atau melarang penyembahan kepada dirinya, Bapak Ibu saudara. Dalam Alkitab kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang boleh disembah. Malaikat atau nabi itu melarang jika disembah, Bapak Ibu saudara. Nah, tapi Yesus itu menerima penyembahan berkali-kali dan dia tidak pernah menegur orang yang
mencoba untuk menyembahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Matius 14 ayat 33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus tidak menegur murid-muridnya saat mereka menyembahnya. Lalu Yohanes 9 ayat 38, orang buta yang disembuhkan itu berkata, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, kata yang berarti penyembahan kepada Allah. Nah, Yesus menerima penyembahan ini. Lalu Matius 28 ayat 9 dan 17. Waktu itu mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya sesudah kebangkitan ini terjadi. Nah, penyembahan kepada Yesus terjadi bahkan setelah kebangkitannya, saat jati dirinya itu semakin nyata, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita tahu Yesus tidak hanya mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tapi dia membuktikan lewat perbuatan dan kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah atau Tuhan saja. Yang pertama adalah kuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5-7. Dikatakan Tuhan mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni. Orang-orang berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Waktu itu orang-orang yang lain tidak terima. Cuma Tuhan yang bisa mengampuni. Kenapa Yesus mengatakan mau atau bisa mengampuni dosa-dosa dari orang ini? Nah, Yesus mengampuni dosa secara langsung tanpa perantara ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah hak Allah saja. Dan sifat Allah mengampuni dosa ini ada di dalam Yesus. Yang berikutnya adalah yang sifat untuk mengendalikan alam. Markus 4 ayat 39. Yesus bangun menghadik angin dan danau dan terjadilah ketenangan. Dan kita tahu orang-orang terkejut dengan kuasa ini. Karena hanya Tuhan saja yang punya kuasa atas alam semesta, Bapak Ibu Saudara. Kemudian menghidupkan orang mati. Yohanes 11 ayat 43. Itu dikatakan waktu Yesus bertemu dengan jenazah Lazarus, dia mengatakan, hai Lazarus, bangkitlah. Hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan. Dan Yesus melakukannya itu, Bapak Ibu Saudara. Dengan dirinya, dia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah Yesus itu disembah oleh para rasul atau murid-muridnya? Jawabannya, ya Bapak Ibu Saudara. Para rasul setelah kebangkitan Yesus secara terbuka menyembah dia dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, tidak cuma ya Tuhanku, tapi juga Allahku. Yesus tidak membantah Thomas waktu itu dan tidak menegur Thomas, karena pernyataan itu adalah hal yang benar. Lalu Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam konteks Yahudi, kata Tuhan adalah dalam Yunaninya kurios, adalah gelar yang dipakai untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus pernah berkata, sembahlah aku? Secara eksplisit langsung memang tidak pernah berkata, sembahlah aku. Tetapi kita perlu perhatikan beberapa ayat dan konteks ayat-ayat ini. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Dalam tradisi Yahudi, hanya Tuhan Allah saja yang layak untuk menerima penghormatan dan disembah. Nah, maka pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus layak untuk menerima penyembahan yang sama dengan Allah Bapa. Karena dikatakan di situ, kalau orang tidak menghormati anak, juga tidak menghormati Bapa. Jadi, hakikat Tuhan Yesus itu sama dengan hakikat Tuhan Allah yang ada di surga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, memang Yesus tidak pernah berkata secara kata-kata langsung saya adalah Tuhan dan sembahlah aku.
Tapi ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan cara yang jelas dalam konteks bahasa Yahudi dan budaya pada waktu itu. Dan ia menerima penyembahan tanpa menegur. Ia memiliki kuasa ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah saja. Dan para rasul dan juga para muridnya itu juga melakukan penyembahan terhadapnya dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan loh Bapak Ibu saudara. Jadi bukti keilahian Yesus itu sangat kuat. Bahkan jika ia tidak berkata dengan struktur kalimat seperti yang diminta oleh manusia modern pun, kita akan tahu bahwa keilahian Tuhan Yesus itu ada, Bapak Ibu saudara. Yesus tidak datang untuk sekedar menyatakan siapa dirinya, tetapi untuk menunjukkan kasih Allah dan menyelamatkan manusia, Bapak Ibu saudara. Keilahiannya itu bukan hanya sekedar teori, tetapi terbukti dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu saudara, kiranya kita bukan hanya berkata apakah Yesus berkata aku Tuhan, tetapi kita itu juga bertanya, jika benar Yesus adalah Tuhan, bagaimana seharusnya aku merespon hari ini, Bapak Ibu saudara. Nah, mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa itu merendahkan diri untuk menjadi manusia, menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.